pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang yang dasarnya, basicnya adalah informasi Bapak jangan dikecualikan. ngetes saya di soal itu, Pak. Saya tuh sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya? Bapak jangan ngetes saya terkait itu berlaku untuk masyarakat, Pak. Benar. Karena ada poin di pasal 18 Undang-Undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik, ada pengecualian. Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Izin yang mulia yang Gitu kita loh. hormati. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya sebagaimana memperhatikan pasal 17 huruf angka 5 bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dikecualikan. Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 ayat 2, maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijazah pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 ayat 2, namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih yang mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupin di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya diberi? Bapak buka akses begini, dengan Bapak berikan salinannya, toh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya, apa sih yang menjadi persoalan di KPU itu apa? Memang selalu berpindah-pindah. Kadang-kadang duduk di kursi itu selaku ahli ITE juga, gitu. Kadang kemarin juga masih diperiksa di sidang pengadilan KIP, ya, Komisi Informasi Pusat, ya, selaku ahli juga. Tapi juga di tengah-tengahnya diperiksa selaku tersangka, gitu. Ya, namanya kan tergantung pemeriksaannya, tergantung kasusnya, Bang Karli. Biasa saja, dan nggak apa-apa. Kadang-kadang jadi ahli, jadi tersangka. Wong ada yang jadi terpidana sudah 6 tahun saja masih bisa bebas jalan-jalan kemana-mana dan dadah-dadah gini, Bang Karli. Sylvester Matutina. Ya itu kan udah terpidana 6 tahun. Kasusnya juga sama. Pencemaran nama baik. Tapi kan dia juga nggak ditangkap. Dia bebas jalan-jalan menghina peradilan Indonesia dan menghina masyarakat. Nggak ketemu atau nggak ditemukan atau memang nggak dicari, Bang Karli. Tapi memang ada bedanya, Bang Karli. Kalau di kasusnya Sylvester, saya harus ngomong itu adalah kasusnya sama. Cuman bedanya, korbannya atau yang melaporkan Sylvester itu negarawan. Namanya Pak Yusuf Kalla, JK. Dan kita pernah memperbincangkan di sini juga waktu itu, ada Prof. Hamid Awaludin juga. Pak JK pun sebenarnya berhak kalau mau menggunakan pasal-pasal yang lebih. Tapi kan kenegarawanan beliau, Bang Karni, itu kan hanya menggunakan pasal 310, 311. Nah, ini bedanya dengan Jokowi, Bang Karni. Kalau Jokowi, ya, harusnya hanya bisa pakai 310, 311, tetapi tiba-tiba entah bisikan setan apa yang kemudian masuk ke telinganya, ya. Kemudian digunakan pasal-pasal ITE yang saya tadi mengatakan, Bang Karli. Saya termasuk dalam tim perancang undang-undang ITE, tahu persis pasal 32 dan 35 itu harusnya digunakan untuk kalau ada seseorang mengirim dokumen berkas, kemudian dokumen elektronik, kemudian orang itu terbukti dulu dia membuat dapat diaksesnya dokumen itu. Syarat yang kedua, dia terbukti menyebarluaskan dokumen itu dan dia terbukti mengedit atau mengubah dokumen itu. Kalau dokumen yang tadinya asli kemudian dipalsukan, misalnya saya transfer ke Bang Karni 1 juta, Bang, tapi saya ubah nolnya dengan rekayasa komputer digital jadi 10 juta dan kalau dilihat pantas. Dan kemudian ketika saya tagih, Bang Karni saya kemarin transfer 10 juta loh, enggak bisa. Roy kan kamu hanya transfer saya 1 juta. Nah itu saya bisa kena, Bang Karni, karena saya mengubah dokumen elektronik. Nah dalam kasus ijazah palsunya Jokowi ini yang lucu banget, Bang Karni. Kalau menurut saya, Sri Mulat saja kalah lucu ini, Bang Karni. Karena apa? Saya kemarin ketika diumumkan, disebut telah melakukan editing. Artinya saya dianggap mengubah dokumen elektronik dan kemudian merekayasa bahkan menyebarkan gambar yang sudah direkayasa itu. Ini yang paling lucu. Karena sebenarnya, Bang Karni izin nanti mungkin saya mohon bisa dibantu teman-teman produser. Gambar yang saya olah pertama kali itu justru pertama kali itu adalah diposting oleh orang namanya Dian Sandi Utama.
Itu pada tanggal 1 April 2025. Mungkin bisa ditayangkan gambar yang diposting oleh Dian Sandi Utama. Jadi itu dia posting tanggal 1 April 2025 di akun X dia, di akun Twitter dia. Dan dia berkata pada saat itu, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang ini gambarnya seperti ini kalau belum tayang ya. Gitu. Nah, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS ya, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Dia menuliskan begitu. Dia memastikan ini asli. Satu Bang Karni. Nah, ini adalah yang saya dapat kalau ini dari hasil dari KPU, bukan yang ini, yang lain dulu. Ya, ini akhirnya apa? Saya dapat yang resmi ini dari KPU kalau yang ada pada monitor ini. Mohon bisa tampilkan yang ini. Jadi artinya gambar yang ada di sini, gambar yang ada di Dian Sandi ini adalah dia yang kemudian waktu itu di zoom aja boleh kalau belum bisa aja. Ya, saya pegang. Jadi artinya dialah yang sebenarnya pantas dikenakan pasal 32 atau 35 Bang Karni. Kenapa? Karena satu, ya, dia tidak minta izin ke Jokowi sebelumnya. Bahwa akhirnya dia minta izin, ya akhirnya dia terkopoh-kopoh ke Solo. Yang kedua, dia memotret ini tanpa menggunakan proporsi yang sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga jadinya adalah gambar ini tidak perspektif murni. Miring kan Bang Karni? Nah ini bisa dianggap kalau ini dianggap adalah meskipun dia mungkin tidak melakukan editing. Tapi hasil gambar dia itu kemudian terjadi cacat perspektif. Nah bahkan yang ditampilkan oleh kepolisian, ini yang ada di monitor yang ditampilkan oleh kepolisian. Ini yang tampilkan pada saat Bareskrim menggelar-gelar perkara pada tanggal 22 Mei itu pun lebih jelek gambarnya yang tadi ada di monitor. Itu pun hanya fotokopi. Fotokopi aja terlipat. Nah yang menarik Bang Karni, selain Dr. Rismon Hasiolan Sianipar yang kemudian menganalisis ijazah ini. Kalau beliau menganalisis soal fontnya, saya kemudian menganalisis bahwa gambar ini sudah tidak murni. Kenapa? Gambar yang diupload oleh Dian Sandi itu saya masukkan yang pertama adalah uji namanya ELA. Error Level Analysis. Error Level Analysis. Ini memang disebut-sebut orang-orang yang tidak tahu teknologi atau yang ngakunya pakar tapi dia ilmunya kurang. Dia mengatakan ini hanya untuk digital. Bang Karni, kemajuan teknologi sekarang itu sudah sangat canggih. Hampir semua tidak membedakan lagi analog dan digital, diperiksanya pakai digital. Coba teman-teman semua pemirsa ALC. Kita sekarang kalau periksa sidik jari, dulu kalau periksa sidik jari pakai cap. Kemudian setelah dicap ada ahli Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kali ini kita melihat bagaimana sidang KIP ya, KIP, Komisi Informasi Publik bersama dengan KPU lagi teman-teman. Dan ini sangat menarik bagaimana hakim ketua ya, Ibu Hakim yang sangat tegas ya, yang jujur kali ini mencecar habis KPU teman-teman ya. Seolah-olah KPU itu mengajari seorang hakim yang sangat luar biasa ini ya. Sampai Ibu Hakim ini teriak ya, jangan mengajari kami Pak ya. Dan itu luar biasa teman-teman ya. Karena apa? Karena bagaimana informasi yang diberikan oleh KPU melalui website atau apa mereka ya, itu adalah ijazah Pak Jokowi yang dipublikasi, banyak sekali yang dikecualikan ya, baik NIP-nya, tempat tanggal lahir dan sebagainya teman-teman. Sehingga menurut hakim itu tidak boleh ya, tidak ada yang dikecualikan karena itu adalah jabatan publik ya, bukan masyarakat biasa. Inilah yang poin di mana hakim itu memang marah sekali ya dengan KPU ini teman-teman. Dan sangat menarik bagaimana kemudian KPU yang dianggap yang keroknya teman-teman ya, akhirnya tertunduk diam, lemah lesu di hadapan hakim ya. Memang polemik ijazah Pak Jokowi ini ya sangat-sangat membuat perhatian ya di tengah hiruk pikuknya perpolitikan Indonesia ya. Jokowi masih sibuk dengan ijazahnya teman-teman ya. Bagaimana mereka bahkan Pak Jokowi melaporkan beberapa orang ya, Roy Suryo dan kawan-kawan yang kini tengah menjadi tersangka juga ya. Dan bukan hanya Roy Suryo dan lain kawan-kawan yang menjadi tersangka ya. Bahkan mereka yang lain, contohnya bunuh tua teman-teman ya,
dia juga melaporkan KPU atas dugaan ijazah Pak Jokowi ini ya. Dan akhirnya semua terlibat ya, menjadi dipanggil di sidang KIP ya kan. Dan ini menarik ya, nggak apa-apa karena mereka adalah lembaga publik yang harusnya memberikan informasi yang valid ya tentang ijazah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kan jabatan publik yang harus diketahui masyarakat, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?